Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fuada, NUPTK 5535758659230153. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini sebagai prasyarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai pernyataan diri unjuk kerja terdama perguruan tinggi di aspek pengajaran. Video ini merupakan proses pembelajaran untuk mata kuliah, praktek pengujian dan pemeriksaan bahan yang dilaksanakan pada semester ganjil untuk semester 5 dan mata kuliah praktek pengujian dan pemeriksaan bahan ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah praktek dan pengujian pemeriksaan bahan ini merupakan mata kuliah praktik yang berorientasi untuk membantu mahasiswa memperoleh kompetensi untuk menganalisis sifat mekanik dari bahan uji yang dikaitkan dengan sifat fisika dan sifat kimia yang dipelajari pada mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Materi perkuliahan dari praktek pengujian dan pemeriksaan bahan ini terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang penjelasan umum untuk jenis pengujian yang dilakukan pada material uji. Penjelasan tentang pengujian destruktif atau pengujian yang dilakukan dengan merusak bahan uji seperti pengujian puntir, pengujian tarik, pengujian lengkung, pengujian impak, dan pengujian kekerasan. Penjelasan tentang pengujian non-destruktif atau pengujian tanpa merusak bahan uji, seperti pengujian ultrasonik, pengujian radiografi, dan pengujian cairan penetran. Dan penjelasan tentang pengujian struktur mikro. Dan setelah diberikan penjelasan, mahasiswa diberikan bahan uji untuk diuji, dianalisis, kemudian dibuatkan laporan dan dipresentasikan. Capaian pembelajaran mata kuliah praktek pengujian dan pemeriksaan bahan. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pengujian destruktif atau pengujian yang dilakukan dengan merusak bahan uji. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pengujian non-destruktif, yaitu pengujian yang dilakukan tanpa merusak bahan uji. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan K3 pada saat pengambilan data. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menguji struktur atau sifat mekanik dari bahan uji. Yang kelima, mahasiswa mengukur sifat mekaniknya. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis struktur mikro. Materi pembelajaran dari praktek dan pengujian bahan ini, yang pertama, pengujian destruktif atau pengujian yang dilakukan dengan merusak bahan uji. Yang kedua, pengujian non-destruktif atau pengujian yang tanpa merusak bahan uji. Dan yang ketiga, pengujian struktur mikro. Untuk model pembelajaran dari mata kuliah praktek dan pengujian bahan adalah project based learning dan problem based learning. Untuk sistem penilaian, partisipasi itu 25%, kemudian project atau job sheet itu 25%, tugas 5%, UTS 15%, dan UAS 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Sehat ya? Baik. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Baik, untuk hari ini adalah pertemuan ketiga, tapi sebelumnya kita mulai berdoa dulu ya sebelum mulai perkuliahan. Doa dimulai. Selesai. Oke. Saya absen terlebih dahulu ya. Muhammad Aksan. Oke. Karena ini adalah mata kuliah praktik, tapi untuk di awal, berapa pertemuan, sampai di pertemuan keempat itu kita berikan penjelasan dulu ya, sebelum anak-anakku sekalian itu masuk ke praktek. Paling tidak anak-anakku sekalian ada dasar teori tentang apa yang akan kalian nanti lakukan pada saat di dalam praktikum ya, di laboratorium seperti itu.
Untuk hari ini kita akan membahas terkait mengenai pengujian kekerasan Brinell, Rockwell, dan Picro-Pickers. Tapi saya ingin tahu dulu sampai di mana pemahaman kalian, anakku sekalian, itu terkait dengan yang saya sudah bahas pekan kemarin di pertemuan kedua, ya, tentang pengujian puntir dan pengujian impak. Mungkin ada yang bisa bantu saya di sini? Oh, silahkan Iqbal. Uji puntir berkaitan dengan pengaruh gaya puntir atau torsi. Sementara uji impact berhubungan dengan kemampuan material yang menyerap energi akibat tumbukan secara tiba-tiba. Oke. Sudah dengar semua yang lain? Atau perlu diulang lagi satu kali? Ya, silahkan mungkin lebih besar lagi Iqbal, biar teman-temannya dengar ini. Baik, uji puntir berkaitan dengan pengaruh gaya puntir atau torsi. Sedangkan uji impact berhubungan dengan kemampuan material menyerap energi akibat tumbukan secara tiba-tiba. Oke. Jadi pertemuan kemarin itu kita bahas tentang pengujian puntir dan pengujian impak, ya. Kalau untuk intinya di sini prinsipnya kalau pengujian puntir itu kita ingin mengetahui bagaimana sampai di mana ketahanan dari material uji, yaitu pada saat kita berikan beban gaya torsi. Kemudian untuk di pengujian impak sendiri itu prinsipnya itu bagaimana material yang diuji itu dapat menahan tumbukan pada saat diberikan tumbukan tiba-tiba, ya. Dari sini yang diberikan tumbukan tiba-tiba itu adalah bandul, ya. Jadi nanti pada saat praktikum itu anakku sekalian langsung bisa melihat bagaimana materi yang kita uji itu pada saat diberikan tumbukan secara tiba-tiba, apa reaksinya, ya. Seperti itu. Oke, untuk hari ini kita mulai saja mengenai pengujian Brinell, pengujian Rockwell, dan pengujian Micro-Pickers. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja itu. Tujuannya yang pertama adalah destruktif, ya, karena kita tahu bahwa ketiga pengujian ini adalah pengujian destruktif. Kemudian yang kedua adalah pengujian kekerasan Rockwell atau Brinell, ya, maaf. Yang ketiga Rockwell, kemudian yang keempat adalah pengujian kekerasan Micro-Pickers. Ya, jadi ini adalah 4 tujuan kita untuk hari ini yang harus tercapai. Paling tidak anakku paham, ya, terkait dengan materi pengujian kekerasan, ya. Nah, untuk destruktif ada berapa standar sebelum kita masuk terkait dengan destruktif. Standar yang digunakan untuk pengujian kekerasan di sini adalah standar ASTM. Ya, ASTM, ya, atau coba satu orang yang sebutkan. Ya, silakan. ASTM yaitu American Securities for Testing and Material. Bisa tolong diulang yang di depan Aksan mungkin. Silahkan Aksan. ASTM itu adalah American Society for Testing and Materials, ya. Jadi itu untuk standar pengujian kita, ya. ASTM, American Society of Testing and Material. Oke. Nah, kita masuk ke tujuan kita yang pertama itu mengenai destruktif. Bahasa destruktif ini sebetulnya sudah pernah disampaikan di semester pada saat kalian ini anakku sekalian program mata kuliah pengetahuan bahan teknik, ya. Sudah ada bahasa-bahasa destruktif. Mungkin ada atau paling tidak saya ingatkan kembali, ya, bahwa pengujian destruktif itu adalah pengujian yang dilakukan terhadap material tapi kita merusak bahan uji. Ada bekas, ya, ada bekas pada bahan uji yang kita lakukan pengujian, ya, seperti itu. Kemudian untuk pengujian destruktif ini adalah dia kemampuan, ya, seperti itu. Saya ulang kembali bahwa ada kerusakan pada material uji. Nah, untuk jenis pengujian dari destruktif ini, yang pertama itu sudah pernah kita bahas sebelumnya, itu pengujian tarik. Pengujian tarik, kemudian pengujian impak, ya, pengujian puntir, dan pengujian kekerasan. Oke.
Nah, bahasa kekerasan. Ada yang bisa bantu saya terkait apa itu kekerasan? Ya, silahkan. Kerasan atau hardness, sifat mekanis dan material kerasnya suatu material harus kita ketahui dulu. Terkhusus untuk material yang apabila digunakan sering mengalami pergesekan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu kemampuan untuk menahan beban atau tekanan. Ya. Terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, terima kasih. Baik, untuk kekerasan itu sendiri intinya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa suatu kemampuan itu, kemampuan material itu untuk menahan suatu beban atau tekanan. Ya, itu inti dari kekerasan. Nah, kemudian pada pengujian kekerasan ini sebetulnya ada 3 metode yang bisa kita gunakan jika kita ingin mengetahui sampai di mana tingkat kekerasan dari material tersebut. Ya, ada yang namanya pengujian dengan menggunakan atau melakukan metode penekanan ya, penekanan atau indentation test. Kemudian yang kedua itu pengujian kekerasan dengan cara goresan, iya, atau stretch test. Yang ketiga adalah pengujian kekerasan dengan cara dynamic test, ya. Jadi di sini kalau kita ingin menguji kekerasan suatu material itu ada 3 metode, yaitu coba dibantu diulang kembali. Siapa? Silahkan. 3 metode itu? Indentation test, Ya. stretch test, dynamic test. Oke. Makasih banyak ya sebelumnya. Jadi anak-anakku sekalian sudah paham bahwa ternyata ada 3. Nah, untuk hari ini yang kita bahas yaitu kita ambil yang poin pertama, yaitu menggunakan dengan cara penekanan. Iya, silahkan ambil. Uji Brinell itu adalah salah satu uji kekerasan material dengan merupakan indentor bola baja yang dikeraskan ke permukaan spesimen uji dengan mengukur diameter lekukan yang terbentuk. Oke. Terima kasih banyak ya, Amril. Oke. Jadi uji Brinell itu adalah pengujian yang dilakukan dengan menekankan beban. Beban itu apa? Itu indentor. Indentornya berbentuk bola baja, ya. Jadi Brinell ini adalah menekan material dengan menggunakan pembebanan atau indentor bola baja. Kemudian dari penekanan tersebut nanti ada hasil atau ada lekukan karena indentornya berbentuk bola baja, otomatis dia berbentuk lengkungan kan? Ya, seperti itu, dan itu nanti yang kita ukur. Kita ukur, kemudian dianalisa. Dianalisa dari bekas penekanannya itu. Ya. Selanjutnya, nah ini ada tujuan dari metode Brinell ini. Yang pertama itu adalah menentukan seberapa keras suatu benda melalui tahap terhadap indentor ya, indentor bola baja. Yang kedua intinya ini digunakan untuk benda yang memiliki permukaan yang kasar. Ada range untuk ini kekuatannya yaitu paling tidak 500 sampai 3000 kgf. KGF kilogram force ya. Nah, jadi kalau untuk di 3 pengujian ini kita itu satuannya kalau yang umumnya biasanya kan kilogram ya, tapi karena di sini ada yang namanya gaya ke bawah atau OF ya, ada force. Nah, jadi satuan untuk kekuatannya itu adalah namanya ya kilogram force. Nah, untuk di indentor memang modelnya dia
indentornya bola baja. Tapi yang menjadi juga acuan di sini yang harus diperhatikan itu bahwa material yang bola baja ini terbuat dari apa. Ya, karena tidak boleh juga maksudnya bahannya itu lunak atau gimana ya. Karena otomatis kan kita mau menekan material. Nah, kalau dia lunak, bagaimana caranya ada bekas penekan seperti itu ya. Jadi harus ada memang bahan tersendiri yang digunakan. Bahwa indentor ini untuk yang bola baja ini menggunakan yang namanya tungsten, ya, tungsten. Tungsten itu sendiri itu kalau di tabel periodik kita belajar apa flashback, tidak ada salahnya kita flashback, tapi yang terkait dengan ilmu harus tetap diingat ya, meskipun anakku sekarang sudah masuk di intinya sudah menjadi mahasiswa, tapi ilmu-ilmu yang ada kalian dapatkan waktu di bangku SMA itu harus tetap diingat-ingat. Nah, seperti pelajaran kimia itu tabel periodik. Tabel periodik dulu kita ada yang namanya golongan 1, 2, 3 sampai 8 ya, ada yang namanya golongan transisi. Nah, tungsten ini masuk di kategori golongan transisi ya. Dia itu dikenal dengan wolfram. Wolfram atau unsur kimianya itu disimbolkan dengan W, nomor atomnya itu kurang lebih 74 ya, 74 dia punya nomor atom. Nah, ini memang tungsten ini itu dia yang punya titik leleh yang sangat tinggi, sehingga kekerasannya itu tinggi ya. Jadi dari situlah sampai diambil tungsten ini sebagai bahan untuk menjadi indentor di Brinell ya. Nah, jadi seperti itu ya kalau untuk uji Brinell. Untuk bahannya adalah bahan tungsten ya. Nah, anakku sekalian lihat di atas itu ada persamaan. Kalau kita ingin mengetahui berapa besar nilai kekerasan dari Brinell itu, nah ini persamaan yang digunakan ya. Saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk penekanan kan ada gaya. Nah, ini HB sama dengan atau hardness Brinell. Jadi kepanjangan dari HB itu adalah hardness Brinell. Jangan dibalik nah. Positif. Nah, HB itu adalah hardness Brinell sama dengan F per A ya. A ini semua pasti ingat. Tahu apa itu A? Jangan ini. A itu adalah luas permukaan ya. Jadi F ini atau force sama dengan 2F dibagi ya. Ini V D. D ini kan sebetulnya D diameter dari bola bajanya itu ada. Jadi ada memang ketentuan diameter bola baja yang digunakan. Kemudian sementara D kecil ini adalah hasil lekukannya ceritanya ya. Jadi ini sudah lihat ya semua bahwa ini adalah persamaan atau untuk menghitung dia punya nilai kekerasan di Brinell. Ya, di sini intinya bahwa kita tahu seberapa keras dari material tersebut. Artinya pada saat lekukannya itu kecil, nah disitulah yang kita bisa ukur kira-kira bahwa material ini kuat. Kalau lekukan yang terjadi pada saat kita berikan penekanan itu agak besar, berarti dia masih maksudnya taraf-taraf ini kalau dibandingkan dengan lekukannya itu agak kecil ya. Karena dia mampu menahan ceritanya sampai dia hasil lekukan itunya bekasnya itu kecil. Kalau dia agak dalam, otomatis mungkin ya material atau ini bahannya agak maksudnya bukan lunak juga ya, istilahnya lebih kecil lah dibanding yang hasil lekukannya itu setelah dilakukan penekanan itu kecil ya. Ketiga ya, yaitu Rockwell. Rockwell, ada yang bisa bantu saya? Oh ya, silahkan. Uji Rockwell merupakan suatu pengujian kekerasan untuk permukaan-permukaan yang halus dengan menggunakan indentor. Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Gimana ini? Kita beri tepuk tangan buat temannya ya. Jadi uji Rockwell itu adalah metode pengujian kekerasan. Jadi sama tadi Brinell ya.
pengujian kekerasan, tapi materi yang digunakan ini adalah logam dan paduan. Ini juga diberikan yang namanya penekanan. Kita masuk ke pembelajaran keempat, yaitu tentang micropickers. Micropickers, mikro artinya kecil ya, kalau makro besar. Pickers. Nah, sekarang micropickers. Micropickers itu sama-sama pengujian kekerasan, ya. Sama-sama pengujian kekerasan, tapi di sini indentor yang digunakan itu beda jenisnya lagi. Ya. Kalau Brinel tadi sudah bola baja, kemudian untuk yang Rockwell bola baja dan kerucut intan. Nah, kalau untuk micropickers ini dia jenis indentornya adalah yang namanya ya piramida intan, tapi berbentuk piramida. Jadi biasa juga itu dinamakan piramida intan. Kalau yang tadi bedanya, kalau untuk yang Rockwell itu kerucut. Kemudian lanjut untuk di standarnya itu, kalau untuk micropickers namanya ASTM E384 ya. ASTM tadi sudah standar yang digunakan untuk pengujian ya. Tapi kalau untuk di micropickers ini namanya E384. Kemudian ISO ya, ISO 6507 nih, 6507. Indentor intan. Indentor intan ini saya maksud tadi bahwa dia berbentuk piramida ya. Piramida, sudut puncaknya itu kurang lebih berapa? Ya, 136 derajat. Nah, langsung saja bahwa di sini kita mau hitung dia punya nilai kekerasan pada setelah dilakukan uji. Nah, untuk di label contohnya seperti ini ya. HV, dia simbol untuk kekerasannya itu HV, hardness pickers. Nah, di sini contohnya 186 HV. Berarti nilai HP ini adalah nilai dari kekerasan yang muncul di alat uji ini ya. Jadi dia punya di sini pembacaan ini di bagian bawah. Beda kalau yang tadi yang manual, untuk yang Rockwell itu dia skalanya di atas. Kalau untuk micropickers ini di bawah ya, nilai pembacaannya, dan 186 itu adalah kekerasan materi yang diuji. Kemudian ada nilai beban. Beban ujinya adalah 30 kgf. Ya, kita masih terus ini satuan bawah kgf, kilogram force. Dan lamanya itu ada namanya dwell time ya. Jadi ingat, untuk Rockwell juga pada saat menekan ada namanya dwell time. Jadi berapa lama harus ada range dia menekan, kemudian nanti terbaca. Kalau untuk di micropickers sendiri itu dwell time-nya itu kurang lebih 10-15 detik. Jadi itu range-nya menekan, setelah menekan kemudian terbaca di alat ujinya. Nah, ini adalah gambar untuk hasil penekanannya ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa untuk penekanannya adalah piramida intan ya. Jadi penekanannya seperti ini. Dia persegi 4, ini ada nilainya. Untuk sisi 1, yang sisi ini namanya D1. Kemudian yang di sisi yang di sininya itu adalah D2. D2. Ini adalah penjabaran dari persamaan untuk menghitung secara matematis dari nilai HP atau hardness pickers. Ya, sama tadi di Brinel dia punya persamaan matematis ya. Untuk di pickers pun seperti itu. Kenapa dia ini 4? Karena kan ada 4 sisi ya. Ada 4 sisi kalau untuk hasil penekanan dari piramida ini 4 sisi. Makanya 4. Kemudian di sini adalah 1/2 ya, 1/2 dikali. Nah, ini adalah nilainya. Ya, sampai di hasil akhirnya ini nilai HV-nya itu sama dengan 1,854 P/D.
D kuadrat. D ini adalah sisinya tadi ini, D-nya. Ya, sisi di bawah kemudian sisi di atas. Ini kalau kita mau hitung secara matematis. Nah, di alat uji juga bisa langsung kelihatan ya. Kalau pas nanti kalian untuk mau terjun pada saat melakukan praktek itu bisa kelihatan di layar alat uji micropickers ya. Nah, tapi ini sebagai cara kedua kalau kita mau hitung secara matematis, inilah persamaannya untuk menghitung ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari yang Ibu sudah sampaikan tadi. Ya, silakan. Saya mau bertanya Bu, apa perbedaan skala A, B, dan C pada uji Rockwell? Ya, mungkin ada yang bisa bantu saya? Oh ya, silakan Pak Min. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kevin. Jadi skala A itu yaitu kerucut intan untuk beban 60 kgf dengan bahan logam yang tipis. Sedangkan skala D yaitu bola baja dengan beban 100 kgf dengan bahan logam lunak. Sedangkan skala C yaitu kerucut intan dengan beban 150 kgf dan bahan baja yang dicairkan atau dipanaskan. Mana ya, sudah dengar? Ya, betul ya disampaikan oleh Parmin itu bahwa skala A itu adalah menggunakan kerucut intan. A dan C itu adalah kerucut intan ya. Nah, sementara B itu, skala B itu adalah menggunakan indentor bola baja. Nah, itu disesuaikan dengan jenis material yang sudah tadi sebutkan Parmin. Terus sekali, terima kasih banyak Parmin untuk materi ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan pengujian non-destruktif. Ya, kalau untuk hari ini sampai di pertemuan ketiga, sebelumnya juga Ibu sudah bahas itu pengujian destruktif ya. Untuk pekan depan kita akan bahas pengujian non-destruktif. Oke, sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, ya, saya mau minta satu mahasiswa untuk membuat kesimpulan akhir ya terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Silahkan, siapa yang bisa bantu? Iya. Kesimpulannya dari uji Brinell, Rockwell, dan micropickers merupakan uji kekerasan terhadap material uji dengan memberikan penekanan menggunakan indentor. Indentor yang digunakan disesuaikan dengan material uji. Oke, terima kasih banyak sebelumnya atas kesimpulan. Artinya ya dengan simpulan itu prinsipnya anak-anakku sekalian sudah paham ya, bisa menyimpulkan langsung dari materi yang Ibu sudah sampaikan hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke, dan untuk itu saya atau Ibu mau berikan tugas ya, tolong dicek di Sam Oke tugas yang Ibu berikan untuk melihat sampai di mana pemahaman anakku sekalian terkait dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Cek di Sam Oke, masuk di LMS untuk mata kuliah, praktek, pengujian, dan pemeriksaan bahan. Ya, saya kasih batas waktu 1 pekan. Intinya sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya, tugas itu sudah harus selesai. Ya, ingat, tolong dikontrol ketua tingkatnya ya. Bukan ketua tingkat, ketua kelas ya. Tolong diingatkan teman-temannya bahwa kita ada tugas dari Ibu ya. Tugas adalah merupakan salah satu penilaian ya, penilaian dari Ibu sampai di mana pemahaman kalian terkait materi yang sudah diberikan hari ini. Oke ya. Oke, sekian dulu kalau begitu. Terima kasih banyak sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.